Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priliana Putri Wardani dengan akhiran NIM 226. Langsung menjawab. Nomor 1, pengaturan desa melalui peraturan perundangan, terutama setelah diakuinya desa dan desa adat. Dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki beberapa tujuan utama yang bersifat strategis, sosiologis, dan yuridis. Yang pertama, pengakuan dan perlindungan hak asal-usul. Yang kedua, pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa. Yang ketiga, mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Yang keempat, memperkuat demokrasi lokal. Yang kelima, menjamin kepastian hukum dan harmonisasi dengan negara. Selanjutnya, pelestarian budaya. Jadi pengaturan desa melalui peraturan undangan adalah bentuk konkret pelaksanaan konstitusi untuk menjamin keberlangsungan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor 2, pendapat saya terkait syarat mutlak yang harus dipenuhi agar kesatuan masyarakat hukum adat dapat ditetapkan sebagai desa adat dan melaksanakan fungsi pemerintahan. Ada beberapa syarat-syarat mutlaknya, yaitu masih eksisnya masyarakat hukum adat desa. Yang kedua, memiliki wilayah adat yang jelas. Yang ketiga, adanya lembaga adat dan hukum adat. Yang keempat, diakui oleh pemerintah daerah. Yang kelima, tidak bertentangan dengan prinsip NKRI. Yang keenam, memenuhi syarat administratif. Dengan memenuhi syarat tersebut, masyarakat hukum adat dapat memperoleh pengakuan sebagai desa adat dan menyelenggarakan fungsi pemerintahan secara sah dalam sistem kenegaraan Indonesia. Nomor 3, menurut pendapat saya mengenai kedudukan desa sebagai subjek pembangunan, yaitu bahwa desa tidak lagi hanya objek penerima manfaat pembangunan. Yang pertama, kedudukan desa sebagai subjek pembangunan, perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pengawas pembangunan. Jadi bisa disimpulkan bahwa desa sebagai subjek pembangunan adalah bentuk nyata dari semangat kemandirian dan otonomi lokal yang mengutamakan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan secara berkelanjutan. Nomor 4, pembinaan kemasyarakatan merupakan upaya desa dalam mengatur dan mengarahkan masyarakat agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis, aktif, dan partisipatif. Hal ini dilakukan oleh pemerintah desa yang bekerja sama dengan lembaga desa, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan. Contohnya pembinaan keagamaan, seperti pemerintah desa mendukung kegiatan pengajian rutin, pelatihan dai muda, atau lomba azan dan hafalan surat pendek bagi anak-anak di bulan Ramadan. Contoh yang kedua, pembinaan muda dan olahraga, seperti mengadakan turnamen bola voli antar dusun, pelatihan pemimpinan pemuda Karang Taruna, atau workshop kewirausahaan bagi remaja. Contohnya, ada contoh lagi, pembinaan keamanan dan ketertiban, seperti pembentukan dan Satlinmas ronda malam secara bergiliran, serta pelatihan penanggulangan bencana bersama Babinsa. Yang bisa disimpulkan yaitu pembinaan masyarakat desa adalah wujud nyata dari kehadiran
pemerintah desa dalam kehidupan sosial warganya. Tujuannya bukan hanya menjaga keharmonisan, tetapi juga mendorong partisipasi untuk masyarakat dalam pembangunan. Sekian, terima kasih.